Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Nyimas. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Pak Eko. Sebenarnya malam ini saya kurang bersemangat ya Pak Eko ya, karena aktivitas pada pagi tadi eh, tidak membuat saya senang kayak itu Pak Eko ya. Tapi alhamdulillah aktivitas sekolah tadi berjalan dengan lancar walaupun ada permasalahan sedikit sepertinya itu Pak Eko. Baik, mari kita menuju lebih dekat lagi ke permasalahan yang Ibu Nyimas hadapi hari ini. Nah, untuk itu saya ingin mendengarkan daripada yang Ibu hadapi hari ini dan Ibu rasakan hari ini. Baiklah Pak Eko, tapi sebelumnya saya terima kasih Pak Eko ya karena respon Bapak Eko itu yang luar biasa. Tanpa saya harus menemui Pak Eko dulu, harus sharing. Pak Eko sendiri yang langsung datang ke saya ya mungkin karena pagi tadi saya bisa dibilang raut wajah saya itu sangat bad mood Pak ya, sangat tidak tidak bersahabat kayak itu. Saya ucapkan terima kasih sekali ya Bapak ya. Di sini sharing sedikit Pak Eko ya. Saya ini sering sekali menghabiskan terlalu banyak waktu. Itu kendala yang saya hadapi sekarang Pak Eko. Uh, untuk topik atau pembelajaran yang harus saya selesaikan itu waktunya banyak terbuang sia-sia. Dampaknya pula ke siswa saya jadi kehilangan fokus siswanya. Jadi tidak ada yang bersemangat lagi untuk olahraga karena menunggu saya melakukan modifikasi permainan Pak Eko. Saya juga kesulitan dalam hal ini, kesulitan menyusun jadwal untuk persiapan pembelajaran yang akan saya sampaikan ke murid saya Pak Eko. Karena saya menggunakan waktu tadi, waktu yang saya lakukan untuk memodifikasi tadi itu membutuhkan waktu yang lama. Mungkin anak-anak bisa dikatakan bete ya untuk menunggu saya karena kendala saya juga itu di sarana dan prasarana sekolah yang kurang memadai. Itu butuh butuh waktu bagi saya untuk beradaptasi. Ini nih materi yang saya akan ajarkan. Tapi alatnya tidak ada. Itu hambatan saya, Pak Eko. Baik, kita menuju ke lebih detail lagi Ibu Nyimas, bahwasanya Ibu menghabiskan waktu untuk pembuatan ataupun memodifikasi daripada alat peraga Bu ya, media ajar ya. Iya, benar sekali, Pak Eko. Karena minim ya Nah, sarana dan prasarana olahraga tadi. berarti itu permasalahannya ada di sarana prasarana seperti yang Ibu sebutkan tadi. Benar, Ya, Pak Eko. Mm-mm. kalau permasalahannya di situ, saya juga ingin mengetahui bahwasanya Ibu ingin memberikan pelajaran apa ke anak-anak. Eh, rencana saya itu, Pak Eko ya, mungkin bisa saya juga sharing untuk sama Pak Eko lah. Mungkin bisa Pak Eko respon balik apa yang saya rencanakan atau usulan saya itu benar atau tidak, baik atau tidaknya itu untuk ke anak ya, karena kita tuh berpihak tadi ke murid Pak Eko ya. Mungkin saya bisa membuat rencana pembelajaran Pak Eko di sini untuk permasalahan yang saya hadapi sekarang. Uh, terus untuk pembelajarannya itu saya harus lebih struktur. Jadi poin-poinnya, langkah-langkahnya itu harus lebih matang lagi Pak Eko, kayak gitu. Menetapkan waktu
Mungkin saya bisa sebelum pembelajaran jamnya itu saya harus mempersiapkan terlebih dahulu masa media ajar apa yang akan saya lakukan, apa yang saya pakai, apa yang saya mau modifikasi. Nah, tapi selain itu saya juga bisa menggunakan waktu melakukan pembuatan alat permainan tadi ya, alat untuk pembelajaran tadi, Pak Eko. Saat memodifikasi alat olahraga yang tidak layak pakai. Nah, saya bisa memodifikasi eh, alat-alat olahraga yang tidak layak pakai lagi. Seperti misalnya pembelajaran yang pernah saya modifikasi itu, yang ingin saya modifikasi itu permainan bola tangan, Pak Eko, ya. Karena permainan bola tangan itu membutuhkan bola yang agak kecil ya, Pak Eko ya. Nah, biar anak itu lebih leluasa untuk bermain. Nah, kendalanya yaitu bola bola tangan tadi tidak ada. Nah, jadi saya memodifikasi bola voli. Kan kita nih banyak ya alat-alat olahraga yang itu yang tidak terpakai. Kayak bola voli itu yang bisa dibilang gundul, Pak Eko ya. Nah, kalau yang bola voli gundul itu kita saya pribadi saya kumpulkan, saya pompa lagi untuk bisa menerapkan kepada anak-anak. Ini loh uh, jadi anak-anak itu bisa bermain tanpa harus menggunakan bola tangan yang asli kayak itu Pak Eko ya. Baik, jadi yang Ibu Nyimas rencanakan itu adalah memilah-milah mana ibaratnya barang seperti bekas alat olahraga yang tidak terpakai dan masih bisa dipakai. Seperti penggunaan daripada bola voli yang sudah tidak berkulit tadi, ya itu Iya, masih tapi Pak bisa untuk dipakai. Duh ya. Iya, tapi Pak Ah, Eko mungkin ada lagi uh, rencana saya nih Pak Eko ya. ya, Jadi silakan Ibu belum tapi sampaikan. tapi belum saya terapkan karena saya masih 50-50 Pak Eko ya untuk melakukannya apa benar atau salah kayak itu kan. Nah, Hmm. yang saya akan lakukan itu saya akan mengelompokkan siswa. Jadi siswa itu saya bagi kelompok, terus saya koordinasi lagi sama wali murid untuk halnya membeli bola. Nah, jadi kan kalau bola itu ada bola karet ya Pak Eko ya mungkin harganya 10 sampai 15 ribu. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Ini baru rencana saya Pak Eko ya. Terus untuk uh, sudah dibagi kelompok 4 orang, saya juga koordinasi sama orang tua. Apakah setuju atau tidaknya itu saya belum terapkan Pak Eko karena uh, untuk hal ini tuh sangat riskan Pak Eko ya, apalagi kita nih uh, inginnya anak-anak itu pembelajarannya itu tercapai, berjalan dengan lancar Pak Eko ya. Nah, tapi ada juga mungkin karena faktor ekonomi ya Pak Eko ya. Rata-rata juga di SD kami itu ekonomi orang tuanya itu bisa dikatakan menengah ke bawah. Itu yang masih menjadi pemikiran saya. Efektif tidak saya untuk mengajak para wali murid untuk mereka uh, apa sokongan ya atau mengumpulkan dana kayak itu untuk membeli satu bola itu ya kalau menurut saya uh, tinggal respon wali murid aja mereka suka atau tidaknya Pak Eko kayak itu. Baik, jadi dari ide yang sangat luar biasa tadi itu terjadi dan apa namanya terdapat dua option yang akan dilakukan oleh Ibu Nyimas. Yang pertama tadi apa namanya memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai tapi masih bisa dipakai. Nah, terus yang kedua tadi adalah melakukan komunikasi dengan murid dengan cara
melakukan pembentukan kelompok untuk pembelian alat peraga. Iya, Nah, benar. saya menyarankan itu untuk dikomunikasikan dengan kepala sekolah dan wali kelasnya karena kita adalah guru mata pelajaran supaya tidak terjadi Benar. miskomunikasi. Nah, itu ide yang sangat luar biasa. Nah, untuk selanjutnya bagaimana Ibu memulai untuk melakukan rencana tersebut atau mengimplementasikannya? Baiklah Pak Eko, untuk rencana ya, untuk rencana saya itu saya akan mulai dengan membuat rencana pembelajaran untuk minggu depan. Jadi yang saya katakan tadi itu untuk rencana saya minggu depan yang akan saya terapkan ke siswanya. Dan saya menentukan waktu yang tepat Pak Eko. Ini sangat penting Pak Eko ya untuk waktu ini. Untuk waktu yang tepat untuk media pembelajaran tadi ya atau topik tadi ya Pak Eko ya. Pada materi yang akan saya ajarkan dan saya akan menyiapkan alat peraga terlebih dahulu Pak Eko. Jadi anak-anak itu tidak lagi menunggu saya, tapi saya sudah melakukan modifikasi dulu terlebih dahulu. Jadi saya rancang dulu bola apa, terus bagaimana, yang mana yang menarik untuk anak. Bahwa halnya anak-anak bisa sudah waktu jam olahraga itu langsung main. Tidak lagi ada kata-kata untuk menunggu saya untuk mencari-cari dulu alat apa yang ada. Jadi hanya waktu mungkin Pak Eko ya, hanya waktu yang akan saya lebih perbanyak lagi untuk menyiapkan. Jadi uh, jam pelajaran olahraga itu tidak terpotong kayak itu Pak Eko. Baik, itu rencana yang sangat luar biasa Ibu Nyimas. Saya harap dalam Ibu mengimplementasikan ataupun menerapkan dari rencana tersebut, itu tidak terjadi kendala. Dan saya sangat support banget bahwasanya Ibu selalu berpikir untuk on time pada pelajaran olahraga. Karena Bu, kita itu belajar di luar lapangan. Yang saya Benar Pak Eko. takutkan ketika kita melakukan pembelajaran itu, karena kita harus melakukan yang pertama, kita harus disiplin dalam pengecekan lapangan yang pertama. Kondisi lapangan licin enggaknya, Benar Pak sarana Eko. prasarana yang ada di situ bahaya enggaknya, ada enggak paku ataupun apa yang benda-benda tajam mungkin, ataupun jika kita melakukan games nanti takutnya anak-anak melakukan pengejaran ataupun terlalu bersemangat dalam melakukan aktivitas di dalam olahraga dan sehingga itu akan membahayakan mereka. Ya kita harus menghindari hal-hal tersebut, kita harus lebih disiplin lagi, lebih support sistem lagi sebelum kita melakukan pelajaran di luar lingkup kelas. Oke. Mari kita evaluasi daripada season pertemuan kita hari ini, Bu Nimas. Jadi setelah ibaratnya Ibu melakukan apa namanya rencana tadi, nah, kapan kita bakal bisa bertemu lagi? Nah, ataupun kita jadwalkan pertemuan berikutnya setelah Ibu berhasil mengimplementasikan atau sudah melakukan tahapan dari rencana Ibu tadi. Supaya nanti jika nih terjadi apa namanya Ibu memilih option yang kedua tadi atau Ibu menetapkan option pertama untuk Ya, perencanaan yang berhasil akan atau tidaknya, Pak dilakukan. ya. Ah, Ya, berhasil jadi atau nanti tidaknya. silakan Ibu Dimas untuk kita menjadwalkan kembali pertemuan pada season berikutnya supaya saya mengetahui kekurangan ataupun kelebihan daripada rencana yang sudah dibuat tadi.
Ya, hal seperti inilah Pak yang saya inginkan ya. Jadi saya itu tidak stres sendiri ya Bapak ya dengan permasalahan saya. Jadi saya sangat antusias ya untuk kita saling, saya bisa eh, menceritakan keluh kesah saya tidak merasa saya sendiri Pak Eko ya. Eh, Menurut saya kalau Bapak Eko tidak langsung berbicara dengan saya juga mungkin ini Pak Eko ya. Saya sangat terima kasih karena waktu Pak Eko juga sudah meluangkan waktu untuk saya, dan yang kita bahas untuk sekarang ini membuat saya semakin semangat untuk memotivasi eh, ke anak ya Pak Eko ya, untuk modifikasi karena kita ini kita sebagai guru olahraga ini Pak Eko harus dituntut cepat Pak Eko ya. Nah, sedangkan yang saya alami sekarang ini lambat Pak Eko. Saya sangat senang sekali kalau untuk minggu depan bisa kita bertemu lagi Pak Eko ya. Saya akan mencoba rencana ini terlebih dahulu Pak Eko. Saya coba dulu option satu yang sudah kita bahas tadi, bagaimana hasilnya. Terus option yang kedua itu bagaimana hasilnya. Bagaimana kalau minggu depan, apakah Pak Eko bersedia? Apakah ada waktu kayak itu? Tapi kalau Pak Eko minggu depan tidak bisa, ya kapan kayak itu Pak Eko? Jadi kita atur jadwalnya dulu terlebih dahulu Pak Eko. Baik, tentu saja saya sangat senang jika dan saya pun sangat menantikan perkembangan daripada rencana yang sudah dibuat tadi. Nah, dan semoga sukses dengan rencana manajemen waktu yang sudah ditentukan dan pemenuhan Amin. kurangnya sarana prasarana di dalam pembelajaran yang sudah diterapkan, yang akan diterapkan maksud saya. Nah, Iya semoga Pak Eko. percakapan ini sesuai dengan yang Ibu Nyimas inginkan dan mendapat Amin Pak solusi ya. dari percakapan yang kita bangun pada malam hari ini. Nah, Baik Pak jika Eko. jika mungkin ada tambahan ataupun nanti sebelum waktu yang sudah kita jadwalkan boleh melalui WA ataupun telepon. Silahkan Ibu. Nah, mari kita Baik Pak. akhiri season kali ini dengan berucap hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Eko. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik dan terima kasih sudah menanyakan kabarnya Ibu. Iya Pak Eko. Eh, saya ingin membahas beberapa tentang yang kita hadapi dalam pelajaran pelajaran olahraga. Apakah Pak Eko ada waktu? Siap Bu, saya untuk apa namanya menyediakan waktu untuk menambah daripada permasalahan yang akan saya misalnya yang saya hadapi di hari ini Bu. Jadi hari ini Nah, saya kebetulan mendapati masalah. iya, saya perhatikan Bapak ini banyak siswa yang sangat antusias ya ketika mengikuti pelajaran olahraga ya Pak ya yang saya lihat sekarang ini. Tapi akan tetapi saya melihat mereka tidak mendapat kesempatan penuh ya Pak ya. Apa ini pandangan saya saja ya? Yang kalau saya lihat itu anak-anak jadi ada batas Bapak untuk melakukan pembelajaran olahraga. Itu kenapa ya Bapak ya? Betul Ibu, jadi seperti ini di waktu pembagian tugas kemarin itu saya mendapati pembagian apa namanya berkolaborasi dengan guru agama. Jadi saya sehari itu mengajar dua kelas, Ibu. Jadi Oh, iya dua kelas. mm, Jadi seperti ini. Ketika saya apa namanya terjadi di jam pembagian itu jam yang kedua itu jam siang. Jadi ketika siswa mendapati
jam kedua itu agak berkurang semangat siswa itu, Bu. Nah, Iya, jadi Pak ya. bagaimana cara saya untuk mengatasi permasalahan yang ini, yang saya hadapi ini? Karena matahari di jam kedua itu pembelajaran akan dilakukan di jam 12.30, Ibu. Ibu bayangin, Wow, ketika siang anak-anak, sekali ya Bapak ya. iya, Matahari di atas itu Bapak ya. ah, ketika saya mengajak anak-anak itu untuk keluar kelas, Bu, bayangin Ibu, Ibu juga sebagai guru olahraga. Kita aja sebagai guru olahraga pasti minggir-minggir mencari Kelengar tempat Pak. teduhan. Kelengar karena panas sekali itu jam matahari yang di atas kepala ya Pak ya. Ah, itu jam yang lagi terik-teriknya, itu sangat luar biasa. Nah, aduh saya agak-agak bingung di situ, Ibu. Baiklah Bapak, dengan permasalahan yang saya dengar tadi, permasalahan Bapak Eko mungkin Bapak sama kita bisa berkomunikasi dulu Pak. Atau Bapak ini menurut saya Bapak ya, Bapak itu berkomunikasi dulu dengan wali kelasnya serta kepala sekolah. Nah, itu yang penting Pak ya. Wali kelas, koordinasi dulu sama wali kelasnya, terus juga kepala sekolah. Karena ini biasanya miskomunikasi Pak, kalau saya dengar dari cerita Bapak itu. Karena terkait dengan jadwal, jika memungkinkan masih bisa diubah Pak itu Pak. Karena kan kalau jam untuk jam siang. Ya, jadi itu adalah solusi, Bu, dan rencana saya yang saya pikirkan kemarin. Saya ingin bahasanya tuh mengungkapkan permasalahan ini dengan kepala sekolah, dengan wali kelasnya untuk mendapatkan satu solusi. Nah, bagaimana jika yang saya pikirkan, yang anak-anak keluh kesahkan itu saya sampaikan di dalam rapat, ataupun nanti kalau terjadi rapat kombel yang rutin dilakukan setiap minggunya atau 2 minggu sekali, itu saya sampaikan. Baik tidak menurut Ibu? Kalau ide yang Bapak eh, sampaikan tadi, nanti dulu saya jawabnya Bapak ya. Karena saya ingin tahu dulu nih, Bapak itu jam berapa ke jam berapa ngajarnya? Baik, jadi seperti ini, Bu. Saya mengajar itu dari jam 10.15 dan istirahat di jam 12.00. Kemudian Maaf, pindah kelas. Kalau jam pertama tadi, untuk yang kelas sudah jam pertama di saya, itu otomatis mereka masih antusias karena dari jam 10.15 itu masih belum terlalu panas. Menuju ke jam 12 siang itu baru mereka istirahat karena isoma, istirahat, dan untuk guru-guru juga makan di situ dan sholat di situ. Nah, untuk yang jam kedua ini, Bu, yang sangat riskan dan tidak mendapatkan momen untuk olahraga terkecuali cuaca di waktu itu sejuk dan mendung, misal. Nah, iya, itu pun harapan, Bu. Harapan itu bisa hilang kapan aja karena memang kondisi cuacanya memang siang dan panas. Nah, itu iya, jam 12.30 mulai jamnya. Dan sampai jam 14.30. Nah, kira-kira oh, pada jam itu, Bu, memungkinkan nggak untuk olahraga? Jika suasana kayak yang terjadi tadi siang. Nah, nah, oke, baiklah Pak Eko. Setelah mendengar jam tadi, saya setuju nih, ya, ide yang bagus sekali Pak. Kalau itu kita kita langsung up ke rapat atau ke kombel, karena biar tidak jadi miskomunikasi, ya Bapak ya.
dengan Bapak sebagai guru olahraga, terus wali kelas, dan juga ikut serta juga dengan kepala sekolah, ya Bapak ya. Jadi untuk ide yang Bapak tadi, Bapak juga bisa mengajak rekan kerja, ya, yang ada di sekolah untuk mendapatkan solusi atas apa yang permasalahan Bapak Eko alami sekarang ini, Pak. Baik, saya sangat setuju dengan masukan dari Ibu Nimas tadi, bahwasanya saya akan melakukan komunikasi dengan guru-guru terlebih dahulu, dengan wali kelasnya terlebih dahulu. Nanti kalau misal mendapati solusi dari situ, kemungkinan tidak perlu saya sampaikan di rapat. Akan tetapi jika terjadi jalan buntu di situ dan saya tidak mendapati jam yang saya inginkan, karena di sini saya melihat anak-anak yang mendapati jam kedua itu sangat-sangat gimana ya, kecewa gitu, antusias Iya, tentang iya. olahraga itu hilang karena tidak memungkinkan ini kita untuk keluar. Pasti kita berada pembelajarannya di dalam kelas. Nah, pasti minggu depan baru kita mendapatkan kesempatan. Karena saya itu, Bu Nimas, melakukan pergantian. Ibaratnya hari ini saya melakukan kelas A. Nah, jam keduanya kelas B. Mm-mm. Minggu depan saya dahulukan kelas B, terus Mm-mm. kelas A yang belakangan. Jadi Oke. itulah Di saya itu rolling menjadi ya, Bapak guru. ya? Iya, di rolling. Saya menjadi Mm-mm. salah satu guru yang dirindukan, tapi dirindukan oleh salah satu kelas saja di hari itu. Oh, Nah, kayak itu, Pak ya. iya, Ya, karena jadi kan olahraga itu 1 minggu 1 kali ya, Bapak ya. Jadi anak-anak itu benar, sangat menunggu. sangat menunggu. Dan itu pun yang menunggu cuma satu kelas, karena bakalan mereka yang mendapatkan daripada jam pertama. Untuk jam keduanya, Hmm. ya anak-anak udah mulai loyo, males-malesan. Yang ingin saya Hmm. lakukan itu adalah mungkin melakukan games-games kecil di kelas dan juga Bagus itu, melakukan Pak. Hmm. ice breaking. Akan Hmm. tetapi ketika gamesnya udah habis dan juga ice breakingnya udah lewat, mereka back to down, ibaratnya tuh kembali loyo, Bu, kembali Loyo males. lagi. Nah, Ya, itu karena ketika suasana saya panas tadi ya, Bapak ya. ah, ah, karena mereka tuh masih antusias pengen keluar. Pak ingin main bola, Pak ingin belajar yang kayak kemarin, Pak lari 5 keliling nggak apa-apa. Nah, akan tetapi Bu Nyimas, ya kita memikirkan kondisi siswa. Masa iya kita suruh anak di jam yang nggak layak olahraga, tapi kita suruh anak olahraga. Ya, Kita benar. aja gurunya minggir-minggir. Nah, kan kayak gitu. Iya, benar. Nah, jadi Apalagi anak SD, nah, Pak Eko ya. Karena anak SD itu kadang ah, sering mimisan, Pak Eko ya. Iya, betul sekali itu, Pak. nah itu yang paling Saya bahaya, bisa Ibu. Saya ngerasakan. saya takutnya di situ. Jadi saya ketika berkomunikasi dengan kepala sekolah kemarin eh, ada kata-kata larangan untuk jangan olahraga ketika jam-jam yang sangat hangat lah suasananya, sangat terik bahasanya seperti itu. Nah, ketika beliau berbicara seperti itu, nah disinilah saya mendapati ide untuk menyampaikan di saat rapat pembagian tugas di semester depan. Itu Oh, itu oh. itu rencana saya untuk jangka panjangnya, Ibu. Nah, Berarti jadi Bapak Eko ini sudah ada respon ya dari kepala sekolah ya tentang pelajaran olahraga tadi ya yang di siang hari ya. sudah sebenarnya, akan tetapi saya ingin berkomunikasi lebih lanjut nanti dengan wali kelasnya, apakah wali kelasnya
bisa untuk memfasilitasi saya dengan jam pertama pada setiap minggunya. Jadi saya harap anak yang saya ajar itu tetap antusias karena mereka mendapati jam pertama. Nah, untuk mengintegrasikan itu kemungkinan saya akan berbincang dengan beberapa guru hebat yang ada di sekolah saya dan ada senior di situ, senior PJOK terutama. Saya akan berkomunikasi nanti dengan beliau dan juga dengan wakakurikulum tentunya, karena wakakurikulumnya yang bisa membagi waktu pembagian tugas untuk semester kedepannya. Dan juga kemungkinan Iya, juga karena sekolah saat ini adalah sekolah yang mendukung sekali untuk ramah anak dan berpihak kepada murid. Jadi kita harus mengutamakan murid, bukan mengutamakan waktu luang untuk gurunya beristirahat. Kan seperti itu ya. untuk pribadi ya, Nah, untuk pribadi iya. sendiri Pak Eko ya. Nah, jadi maksud saya Bu, biar ibaratnya itu siswa inilah yang kita utamakan, karena ketika saya mengikuti sebuah pelatihan ataupun mengikuti webinar-webinar di luar ataupun secara pertemuan secara langsung, bahwasanya selalu dikedepankan bahwasanya sekolah yang berpihak kepada murid, sekolah ramah anak. Akan tetapi implementasi yang terjadi di sekolah saya belum. Nah, bagaimana sih maksud saya nanti untuk membuat sadar wali kelas bahwasanya mereka bisa mendukung saya untuk mendapati jam pertama ketika jam PJOK. Saya harap antusias siswa itu saya sama antara kelas A dan kelas B. Jadi minggu depan kelas B dan kelas A tetap sama antusiasnya ketika menyambut saya datang untuk menghadiri kelasnya, seperti itu, Bu. Iya, kalau saya dengar itu kata kuncinya itu di wali kelas ya Pak Eko ya. Di sini saya setuju sekali Pak Eko. Kita perlu bicara dengan mereka untuk mencari tahu apa yang menghalangi mereka pada jam siang itu. Ya. Nah, di saat anak mulai malas dan kehilangan fokus tadi, karena di kelas eh, karena kondisi yang panas, ya, yang tidak eh, efektif lagi Pak Eko untuk anak berkreasi, terhalang panas tadi Pak Eko ya. Halo Pak Eko. Oke, jadi kemungkinan yang akan saya lakukan di dalam waktu dekat ini, saya akan melibatkan siswa yang berada di jam kedua itu untuk lebih membantu teman-temannya, untuk lebih bahasanya mendukung karena rasa kurang percaya diri di dalam pembelajaran yang ada di kelas, masih terlihat lesu-lesuan. Jadi saya akan melibatkan, mungkin akan melakukan pembelajaran bertipe jingsaw. Jadi saya lihat di situ Oh, bukan bisa. bukan siswa yang berpengalaman terlalu lebih. Jadi saya akan melibatkan di situ siswa yang memiliki antusiasme yang tinggi, semangat yang tinggi, Mm-mm. semangat yang bagus. Jadi saya akan membagi beberapa kelompok untuk meletakkan mereka di situ. Jadi mereka akan Mm-mm. membangun tim di situ, membangun semangat di sini. Intinya di sini adalah Mm-mm. permasalahan saya adalah di semangat belajar. Benar Nah, Pak Eko. jadi saya kemungkinan akan melakukan pembelajaran tipe itu untuk membangun kepercayaan diri dan semangat. Jadi eh, kemungkinan juga saya bisa juga melakukan beberapa teknik apresiasi seperti tepuk salut ataupun tepuk wow ketika anak berinteraksi dengan saya, dan beberapa lagi Benar Pak lainnya Eko. yang mungkin ya. Ah,
Dan juga nanti mungkin Bu, saya akan mencari beberapa referensi dari YouTube nih untuk lebih semangat apa namanya lebih memberikan ice breaking yang lebih menarik ataupun pemberian apresiasi yang sangat menarik untuk siswa yang belum pernah mereka rasakan. Saya akan mencoba berikan di situ. Tapi kalau bisa saya lihat itu kalau anak-anak lihat gurunya energi, semangat, ya itu akan nular anaknya Pak ya. Jadi Bapak harus semangat untuk eh, pembelajaran yang menyenangkan untuk anak ya. Banyak ice breakingnya kan karena mereka itu di luar panas tadi ya. Jadi nanti sepertinya ini sangat menarik Pak ya. Bagaimana kalau kita jadwalkan? Tadi kan sudah Bapak eh, berikan solusi nih. Nah, kita jadwalkan lagi pertemuan dengan siswa untuk mendiskusikan ide-ide yang Bapak tadi terapkan. Saya yakin mereka akan memberikan masukan yang berharga, Pak ya. Baik, jadi kemungkinan saya akan melakukan jadwal pada pertemuan nanti di minggu ini terutama untuk melakukan semua langkah yang tahapan-tahapan yang akan saya terapkan di pembelajaran ketika saya di kelas. Dan juga di situ saya ingin menciptakan lingkungan yang lebih positif untuk pembelajaran PJOK ketika di kelas. Maksudnya walaupun ya kita terima dong kita belajar di kelas, kita tapi semangatnya kayak di lapangan. Nah, saya ingin menciptakan lingkungan seperti itu ketika belajarnya masih di kelas. Saya ingin terus bahasa meningkatkan nilai kolaborasi dengan Ibu Nyimas untuk Boleh, melakukan Pak. pembahasan yang lebih lanjut lagi, yang lebih Ya. baik lagi dan menyelesaikan permasalahan yang akan ada di masa Ada. depan untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang lebih berpihak kepada murid dan juga lebih semangat lagi membuat siswa antusiasme menyambut kita datang di sekolah. Saya nantikan Iya, Pak. Iya. pertemuan dengan Ibu di minggu depan. Bagaimana menurut Ibu? Apakah Ibu bisa meluangkan waktunya di minggu depan? Sebelumnya juga saya terima kasih ya Pak Eko ya untuk diskusi kali ini luar biasa. Apalagi Pak Eko dan saya itu satu profesi guru olahraga ya Pak Eko ya. Jadi apa permasalahan Pak Eko sampaikan itu saya bisa menggambar. Jadi saya bisa tahu posisi Pak Eko tuh gimana sekarang ini Pak Eko ya sulitnya. Untuk pertemuan nanti kita bisa atur Pak ya kapan bisanya. Kalau untuk sekarang saya tidak ada planning untuk minggu-minggu itu tidak ada jadwal Pak ya untuk kemana. Mungkin bisa lewat nanti kita WA, telepon atau video call nggak apa ya untuk eh, yang Bapak terapkan tadi bagaimana hasilnya, bagaimana anaknya ya Pak ya. Di sini saya merasa lebih optimis Pak ya. Kita sama-sama optimis tentang masa depan pembelajaran PJOK yang kita jalani sekarang. Yang penting kita harus semangat untuk anak. Oke, Pak? Siap, Bu. Saya tunggu untuk pertemuan berikutnya. Oke. Kita akhiri, Pak ya, untuk sesi hari ini. Terima kasih. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.